Halo, saya ada di stasiun Kranji. Kita nanti mau nonton kereta yang melintas di stasiun Kranji dari peron jalur 12 dan nanti dari koncourse. Saya pengen melihat seperti apa untuk kereta jarak jauh maupun barang yang lewat jalur DDT jika dilihat dari dua sisi yang berbeda, dari peron maupun dari koncourse. Ikuti video saya sampai selesai. Jalur 3 stasiun Kranji akan segera melintas langsung. Kereta api Taksaka Tambahan yang mana membawa kelas panoramik. Taksaka Tambahan ini masuk ke jalur DDT full dari Jatinegara ke Bekasi dengan kecepatan maksimal 70 untuk Cakung Bekasi. Nah, waktu itu saya naik di kelas panoramik perjalanan malam, banyak yang nyinyir dan banyak juga yang kepengen, tapi itu semua pilihan masing-masing, mau cobain atau enggak itu terserah. Dan teman-teman harus tahu, meskipun banyak yang nyinyir, banyak yang banyak SJW yang bersabda, tapi nyatanya kereta panoramik ini rame loh, mau perjalanan siang maupun malam. Pokoknya kalau untuk kereta Jakarta Jogja itu mau dikasih kelas apapun, luxury, priority, panoramik, bahkan kereta wisata yang harus disewa pun pasti rame loh. Itulah dia kenapa biarpun kereta lintas Jakarta Jogja yang kelas plus atau yang kelas di atasnya eksekutif itu harganya mehong sekalipun, tetap rame. Jadi pasar Jakarta Jogja ini emang gak ada obat selama jalan tol Trans Jawa ini, terutama yang dari Kartosuro belum sampai ke Jogja via Solo maupun Bawen Jogja via Magelang. Itu kuncinya. Jadi selagi jalan tol belum masuk Jogja, saya yakin pasti ini kereta tetap rame, pesawat pun tetap rame. Tapi entah ke depan mau gimana, jika jalan tol yang masuk ke Jogja sudah jadi, apakah pasar kereta akan menurun atau tidak, saya tidak bisa memastikan ya. Kalau hunting di stasiun Kranji ini, kalau teman-teman punya kamera berlensa panjang, bisa tele apapun itu jenisnya, yang panjangnya bisa mencapai 300 mm, bisa spotting di sini untuk rekam pesawat yang mau mendarat di Halim Perdana Kusuma. Oke, tadi sudah dapat Taksaka Tambahan di jalur 3 yang mana saya hunting di peron. Saatnya saya akan menuju ke koncourse stasiun Kranji. Kita mau lihat kereta via jalur DDT dari koncourse. Dari kejauhan nampak akan ada kereta api dengan CC 203. Sepertinya ini Argo Sindoro yang reguler. Enaknya hunting dari stasiun yang memiliki koncourse di lantai atas adalah seperti ini. Saya tidak perlu memegang kamera, cukup tempelkan aja di kaca, jadi deh. Ini dia kereta Argo Sindoro berjalan di jalur double track, kecepatannya terbatas. Kalau di JPL 81 itu ada batas atau puncak kecepatan 50 km per jam dari Bekasi ke arah Cakung. Tapi kalau dari Cakung ke Bekasi puncak kecepatannya 70 km per jam. Mengapa ya ada perbedaan puncak kecepatan di kedua jalur yang baru saja dioperasikan sebulan yang lalu? Dari kejauhan memang nampak jalur DDT ini banyak rumput liar yang tumbuh, dan ada yang bilang kayaknya jalur DDT ini harus diperbaiki lagi, entah mau dipecok maupun
tambahin balasnya, saya kurang begitu paham. Tapi memang sebaiknya kalau kereta jarak jauh dipaksa lewat DDT harus diperbaiki tuh jalurnya, biar nggak kayak tadi kecepatan 50 km per jam tuh lambat banget loh. Datang suatu kereta barang dari arah Bekasi menuju ke arah Cakung, yaitu kereta peti kemas. Bagi saya untuk view dari Konkor stasiun Kranji ini bisa dibilang cukup panoramik bagi saya ya. Jadi kalau mau lihat view panoramik dari sini bisa sekali, tapi ini hanya bisa dilakukan di satu sisi aja, di sisi timur. Kalau mau ke sisi barat itu, kalau kita posisi habis dari naik KRL, kita harus step out dulu. Jadi kalau mau dapatkan view panoramik seperti ini harus pilih salah satu posisinya. Mau di sisi timur dari KRL tidak perlu tap, atau mau sisi barat yang harus tap out terlebih dahulu. Kereta peti kemas ini melintas jam 11:15 di stasiun Kranji, dan sebentar lagi harusnya akan ada kereta Gaya Baru Malam Selatan. Nah, itu dia kereta Gaya Baru Malam Selatan. Susah ya nyepot di sisi barat karena harus tap out dulu. Kecepatannya maksimal 70 km per jam untuk Cakung Bekasi. Biarpun double track Cakung Bekasi sudah terkoneksi dengan Jatinegara Cakung, tapi tetap saja KRL yang harus dikorbankan, harus mengalah dengan kereta elit yang berkecepatan 120 km per jam. Memang ini bukan ide yang salah ya untuk memasukkan kereta jarak jauh di jalur KRL, karena ada beberapa perjalanan kereta jarak jauh yang jadwal dari Gambir itu sangat mepet sama yang dari Senen, jadi harus dipecah jadi dua arusnya. Jadi yang kecepatan tinggi lewat jalur KRL, yang kecepatan nggak nyampe 100 masuk jalur DDT tuh, biar nanti keretanya tidak numpuk di DDT semua ya untuk kereta jarak jauh. Itu dia kereta Argo Dwi Pangga yang diperbolehkan masuk jalur KRL. Disusul dengan kereta Dharma Wangsa dari Pasar Senen ke Surabaya Pasar Turi. Biarpun kita disusul Dharma Wangsa, tapi sebenarnya tidak mempengaruhi perjalanan komuter lain ini, karena Dharma Wangsa dia lewat DDT, KRL dia lewat jalur yang lama. Sebenarnya bisa loh ini dibikin balapan sama Dharma Wangsa, tapi entahlah, karena mungkin masih ngikut jadwal yang lama, jadi KRL ini baru boleh berangkat setelah Dharma Wangsa lewat apa ya, 2 petak sinyal blok kali ya. Oke, jadi belum ada revisi jadwal, jadi KRL ini dibiarkan baru berjalan setelah disusul Dharma Wangsa. Ya, telah terekam Erlangga nih.
telah diasaskan untuk